Pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo mengundang Muhammad Kusrin, seorang perakit TV lulusan SD di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden memberi bantuan kepada Kusrin untuk mengembangkan usaha kreativitasnya. Senin pagi Presiden Joko Widodo menerima Muhammad Kusrin, perakit televisi lulusan sekolah dasar dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kusrin diundang sebagai bentuk apresiasi Presiden terhadap industri kreatif. Muhammad Kusrin pernah dipermasalahkan karena menjalankan usahanya tanpa izin. Namun berkat semangat dan pantang menyerah, ia terus maju dan usahanya semakin berkembang. Presiden memberi sejumlah dana bantuan dan membantu Kusrin untuk mematenkan merek TV ciptaannya. Sertifikat SNI pun diberi oleh Kementerian Perindustrian. Ini memang layak harus dibina, diarahkan sehingga Mas Kusrin yang seperti ini yang mempunyai kreativitas yang tinggi ini betul-betul terarah sehingga produk-produk yang dibuat ini dapat digunakan dan terlindungi oleh konsumen juga. Dan produk-produk ini adalah memang dari komputer-komputer bekas yang didaur ulang dengan keahliannya Mas Kusrin, didaur ulang menjadi satu produk yang bernilai tinggi. Kusrin yang memang gemar merakit barang elektronik mengaku sudah 4 tahun menjalankan usahanya. Televisi ciptaannya dirakit dari tabung komputer bekas. Ia mengaku sempat kesulitan memasarkan produknya hingga akhirnya diterima di masyarakat dengan label TV murah. Ya menawarkan TV murah gitu aja. Iya TV murah. Iya TV Cina TV murah bilangnya gitu. Padahal yang bikin orang Jawa gitu loh. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Palembang juga masuk. Sulawesi, Kalimantan masuk sebetulnya. Bali sudah masuk. Dari hobinya merakit barang bekas, Kusrin mampu merakit 4 televisi dalam waktu 1 jam. Pria berusia 37 tahun itu juga memperkerjakan 13 karyawan untuk membantu produksi. Saat ini Kusrin mempunyai 3 merek TV ciptaannya. Harga jual tergolong murah, mulai dari Rp400.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Adi Nugroho, Metro TV. Nah, ini ada lagi masih berkaitan dengan inovasi. Ada inovasi berupa ratusan televisi rakitan oleh seorang ilmuwan tamatan SD yang kemudian dimusnahkan oleh Kejari Karanganyar. Ini adalah milik pria tamatan sekolah dasar bernama Muhammad Kusrin. Dan hari ini ada satu good news di mana Menteri Perindustrian Saleh Husin kemudian memberikan label izin standarisasi nasional Indonesia kepada Kusrin. Akhirnya diakui. Ini dia informasinya. Muhammad Kusrin, pria asal Boyolali, Jawa Tengah, lulusan sekolah dasar ini mulai bernafas lega setelah Kementerian Perindustrian memberikan label standar nasional Indonesia kepada usaha dagang Haris Elektronika miliknya. Dalam pemberian izin SNI yang berlangsung di gedung Kemenperin itu, Kusrin didampingi sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Karanganyar. Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan peran pemerintah daerah untuk mencari potensi-potensi anak bangsa seperti Kusrin harus lebih diperhatikan agar terlindung dari kasus hukum. Lebih lanjut, inovasi dan kreativitas seperti ini harus didukung untuk diberikan sertifikasi SNI. Apa yang inovasi-inovasi yang dimiliki oleh kreativitas yang dimiliki Pak Kusrin ini tentu harus kita kembangkan dan diarahkan. Nah, saya kira kan tidak hanya Pak Kusrin sendiri aja, tapi pasti ada Pak Kusrin yang lain di berbagai wilayah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusrin, ada sekitar 25 orang yang seperti itu. Saya kira tentu Pak Kusrin dapat membantu teman-teman itu untuk bersama datang ke dinas perindak di daerah untuk nanti dari dinas itu bisa menyalurkan untuk mendapatkan SNI sehingga mereka terhindar daripada masalah-masalah. Sementara itu, Kusrin sendiri mengaku senang dengan pemberian sertifikasi oleh pemerintah, walaupun ia harus merintis usahanya dari awal kembali pasca pemusnahan televisi rakitannya. Harapannya ya pulih seperti dulu, bisa kembali lagi kerja, semua juga perlu makan, perlu ngelah anak-anak. Inginnya kembali lagi semula. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggerebek industri rumahan perakitan televisi milik pria tamatan SD lantaran melanggar pasal 120 tentang perindustrian dan Permendagri nomor 17 tentang pemberlakuan SNI terhadap 3 industri elektronika.
Setelah kasus ini dianggap selesai, Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan ratusan unit pesawat TV hasil rakitan Muhammad Kusrin. Dari Jakarta, Fahirmal Fahim, Metro TV. Pak Kusrin. Nah, betul banget. Dan ada juga nih teknologi hasil anak bangsa yang juga diakui oleh dunia. Oke. Kamu penasaran kan? Dalam negeri. Dan luar negeri. Serius? Jadi semuanya diakuin bahwa teknologi Indonesia ternyata canggih juga loh. Keren. Pengen lihat dong. Nah, ini dia liputannya, langsung aja. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa teknologi, baik mekanis atau elektronik, adalah sesuatu yang berasal dari luar dan diadaptasi oleh Indonesia. Tapi jangan salah, kini Indonesia mempunyai ilmuwan-ilmuwan handal yang telah menciptakan inovasi yang diakui dunia. Josafat T.S. Sumantyo adalah seorang profesor penemu radar cuaca 3 dimensi yang kini digunakan oleh perusahaan asal Jepang. Selain itu, dosen tetap di Universitas Chiba di Jepang ini juga memiliki paten untuk antena microchip dan radar Chipisar. Di luar dunia pendidikan, pria kelahiran Bandung ini juga ternyata seorang filantropis. Bersama istrinya yang juga seorang dosen, ia mendirikan yayasan bernama Pandito Panji Foundation yang memiliki 3 pusat penelitian dan telah memberikan beasiswa bagi anak bangsa dari tingkat SD sampai S2. Mungkin kini pondasi cakar ayam sudah bukan lagi barang aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda bahwa metode konstruksi ini adalah hasil inovasi anak bangsa? Ya, teknik ini lahir dari pemikiran Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo pada tahun 61. Saat itu ia dimandatkan Presiden Soekarno untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah Rawa Ancol yang sulit dilakukan dengan metode konstruksi biasa. Sejak saat itu muncullah teknik pembuatan pondasi yang bisa mengurangi tekanan pada tanah di bawahnya hingga 75% dibanding pondasi konvensional. Bahkan teknik konstruksi ini sudah dipatenkan dan digunakan di negara-negara lain seperti Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, dan Kanada. Jaringan seluler generasi keempat atau 4G kini baru saja memasuki Indonesia. Namun, sudah ada ilmuwan Indonesia yang berhasil mengembangkan teknologi 4G ke tingkat yang lebih tinggi. Ia adalah Khoirul Anwar yang sukses menciptakan jaringan 4G berbasis orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM. Dengan teknologi ini, jaringan 4G bisa beroperasi dengan daya transmisi yang jauh lebih rendah, sehingga meningkatkan efisiensi energi yang digunakan. Pria lulusan Nara Institute of Science and Technology Jepang ini juga sudah mendaftarkan hak paten atas teknologinya tersebut.